Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 78. Qauluhu wa ammal ujbu wal kibru wal fajru fahuwa da'u al-udalu wa huwa nazarul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'zami wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqar wal dhulli wa natijatu ala lisani ayyakula ana wa ana kama qala iblisul la'na ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ujbu wa ammal ujbu anapun utawi ujub wal kibrulan kumedhe wal kibrulan kumedhe wal fakhru tegese kumedhe iku fahuwa muka utawi kullum minal ujbi wal kibri iku fahuwa muka utawi kullum minal ujbi wal kibri iku adda'u penyakit sifate adda'u al-udalu kang angil tomboni opo adda al-udalu kang angil tomboni opo adda'u wa huwa utawi kibru iku nazarul abdi oleh ningali kaulo ila nafsihi maring awake abdi bi'ainil izzi kelawan peningal luhur wal isti'zami lan milang agung wa ila ghairihi lan maring liyani abdu. Saya ulang dari ini ya. Wa ila ghairihi lan maring liyani abdu bi'ainil ihtiqari kelawan peningal nginu wal dhulli lan asor. Wa natijatuhu utawi buai kibru alal lisani ing ngatasé lisan iku ayyakulah yen to ngucap sapa sahsu ana wa ana ing lafat ana wa ana ing lafat ana wa ana kama kola kaya oleh ngucap sopo iblis al-la'inu kang den laknat sopo iblis ngucap ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ing lafat ana khairun minhu ilahi ana utawi ingsun iku khairun luwe bagus sopo ingsun minhu tinembang saking Adam. Khalaqtani dadekaken tuan ing ingsun minarin saking geni wa khalaqtahu lan dadekaken tuan ing Adam mintinin saking endut. Ini saya rasa ini sudah ya. Yang saya ulangi apa? Jadi ujub dan takabur. Ujub dan takabur itu adalah suatu penyakit yang sulit untuk diobati. Nah, takabur itu adalah siapa takabur? Orang yang menganggap dirinya. Jadi, ketika dia melihat dirinya termasuk orang yang mulia, orang yang agung. Sedangkan melihat orang lain dengan pandangan yang hina, dengan pandangan yang rendah. Sekarang apa hasil dari sifat takabur? Hasil dari sifat lidahnya, dia akan mengatakan ana wa ana, saya itu seperti ini, saya ini. Jadi yang lain nggak ada. Sebagaimana iblis mengatakan, jadi ana wa ana, saya itu lebih baik daripada dia, saya itu lebih mulia daripada dia. Sebagaimana perkataan iblis. Jadi ketika iblis itu disuruh menyembah, sujud kepada Nabi Adam, sujud bukan menyembah, sujud sebagai bentuk penghormatan. Jadi ketika itulah langsung iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, justru berkata kepada Allah, ana khairum minhu wa ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi saya lebih mulia daripada Adam, saya lebih baik daripada Adam.
Engkau menjadikan saya, ya Allah, Engkau menjadikan saya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Wasamrotuhu fil majalisi at-taraffu wa taqaddumu wa talabu tasadduq fiha wa fil mujawarati al-istinkafu min ayyuradda kalamu alaihi. Jadi sekarang kalau tadi hasil data kabur dalam segi dengan di dalam lesan. Nah sekarang kalau dalam majlis bagaimana? Apa hasilnya dari sifat takabur di dalam suatu majlis? Dia akan merasa lebih mulia daripada yang lain. Dia menganggap yang ada paling depan. Jadi tidak ada yang lain. Dia yang amrih. Jadi dia ingin selalu menjadi seorang pemimpin. Dan di dalam waktu musyawarah, dia tidak mau, dia perkataannya tidak mau ditolak, harus diambil. Jadi setiap dalam musyawarah, kalau musyawarah mesti apa yang dia katakan itulah yang harus terjadi. Entah itu benar atau salah, tetap dia itu akan beranggapan miliknya dia, pendapat dia yang lebih baik daripada. Jadi mau tidak mau harus. Inilah orang yang takabur seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutakabbiru utai wong kang takabur. Insyaallah ini yang mestinya harus dibaca, insyaallah. Wal mutakabbiru utai wong kang takabur huwaladzi yaiku wong iwuidoh lamun den pituturi sapa alladzi anifa moko bengis sapa alladzi wa iwa'adhalan lamun mituturi sapa alladzi anafa moko keras sapa alladzi fakulluman muka utawi saben-saben wong ro'a kang ningali sapa man nafsau ing awake iman ningali khairon ing luweh bagus min ahadin tinimbang saking wong siji min khalqillahi ta'ala kang saking makhluke Allah ta'ala fahuwa muka utawi eman iku mutakabbirun aran wong kang takabur aran wong kang takabur wal mutakabbiru walladzi iwida anifah wa iwa'adha anafah fakulluma. Nih, jadi orang yang takabur, orang takabur itu siapa? Orang takabur itu adalah orang yang apabila dia dinasihati tidak mau dinasihati, kalau memberi nasihat dengan kasar. Jadi perkataannya keras, harus mau tidak mau. Ini orang yang takabur seperti ini. Jadi ketika dia diberi nasihat tidak mau menerima, apabila dia yang mengatakan, memberikan, maka dia itu dengan cara keras. Fakullu man ra'a nafsahu khairum min ahadin min khalqillah ta'ala fahuwa mutakabbir. Setiap orang yang merasa, yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, itu adalah orang yang takabur. Jadi selama, padahal ini sudah disebutkan dalam kitab Taisir ini, bagi siapa, jadi Allah dawuh, bagi Rasul dawuh, bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur sekecil semut pudak, ada yang sekecil biji sawi, maka orang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Sifat takabur itu miliknya Allah. Jadi miliknya Allah itu tidak bisa diambil, tidak bisa dimiliki oleh makhluk, nggak bisa. Jadi sifat takabur nggak bisa lah. Kalau Allah yang takabur, maklum, pantas Allah yang menjadikan makhluk. Semua ada dalam genggaman Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kehidupan, kekuatan, ilahi, itu Allah semua. Jadi kalau Allah yang takabur, al-mutakabbir itu pantas. Kalau orang yang al-mutakabbir celaka. Makanya dari Rasul, bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur sekecil semut pudak itu semut yang berkecil sekali, baunya nggak enak.
Nah, sekecil itu di dalam hatinya ada tidak akan masuk surga. Bal yang bagi bismillahirrahmanirrahim bal yang bagi balik sayujola kakak duwe siro opo antak lama yen to ngerti sopo siro opo antak lama yen to ngerti sopo siro annal khaira ing satuhuni wong kang bagus annal khaira ing satuni wong kang bagus iku man wong silaiman huwa kang utaiman iku khairun bagus indallahi ing dalem ngersane Allah fi daril akhirati ing dalem petesan akhirah ing dalem petesan akhirah wa dzalika utawi khairun utawi al khairu man huwa khairun iku ghaibun samar apa zalim wa huwa utai khairun iku mauqufun den kandhekaken apa khair alal khatimati ing ngatasé pungkasani fa'tiqadukah muka utawi i'tiqad sira fi nafsika ing dalem awak ira ik annaka nikotaken annaka ing satuhuni sira iku khairun luwe bagus sapa sira min ghairika tinimbang saking liyane sira tinimbang saking liyane sira fa'tiqaduka iku jahlun bodho mahdun kang murni apa jahlun mahdun kang murni opo jahlun bismillahirrahmanirrahim bal yang bagi laka antak lama annal khaira man huwa khairun indallahi fi daril akhirah. Jadi mestinya kita itu harus paham, jadi harus tahu bahwa orang yang baik itu siapa. Orang yang baik di hadapan Allah, orang yang baik ada di dalam akhirat nanti. Nah, kebaikan orang yang baik dan tidaknya itu orang yang baik wadzalika ghaibun, termasuk suatu perkara yang samar, tidak bisa kita menentukan baik dan tidaknya. Oh, ini matinya hari Jumat, mati saat itu dulu. Coba kita ingat yang tadi keterangan. Orang mati syahid, jadi di saat orang itu melakukan sesuatu bukan karena Allah, seperti orang yang mati kisah orang yang mati syahid tapi dia ingin dianggap seorang pemberani, seorang pejuang, mati masuk neraka. Kenapa? Karena yang diinginkan bukan ridho Allah, bukan keinginan untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah, tapi menjadi dianggap orang yang berani, orang yang gagah oleh masyarakat. Sama dengan di sini. Nah, itu jelas-jelas mati dalam peperangan. Makanya di sini wadzalika ghaibun. Jadi kebaikan orang itu baik dan tidak termasuk perkara yang samar, tidak bisa kita prediksi. Oh, itu seorang kiai matinya mati baik, belum tentu. Coba kita ingat kisahnya Kiai Barseso, matinya dalam keadaan kafir, padahal doa sekali Kiai Barseso doa pasti Allah mengabulkan. Barseso doa pasti aras goncang. Maka ketika Barseso itu berdoa, malaikat melihat aras goncang, matur kepada Allah, ya Allah, orang itu sangat baik sekali sampai seperti ini. Ketika doa aras goncang, jawab Allah gimana? Dia itu nantinya akan mati dalam keadaan keluar dari Islam. Nah, pada waktu Allah seperti itu kepada malaikat, iblis itu tahu, akhirnya iblis mengganggu kepada Kiai Barseso, pergi ke Barseso, menyerupai orang tua selama 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Lagi Barseso, kok ada orang tua seperti ini kuat selama 3 hari? Padahal itu sebenarnya itu siapa? Iblis yang sedang menyamar untuk merusak Kiai Barseso tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faktikon, jadi wahuwa mauqufun alal khatimah. Jadi orang matinya itu mati baik bisa diketahui di akhir hayatnya. Ketika pada kematiannya itu baik, berarti dia baik. Faktiqaduka khairun min ghairika jahlun mahdun.
Jadi orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain itu hakikatnya suatu kebodohan yang murni. Benar-benar bodoh, benar-benar orang tidak punya ini. Orang yang bodoh, kumprong bodoh. Kalau kumprong itu apa? Bodohnya 2 kali lipat, kodrat sudah. Jadi orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain itu salah total. Itu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang benar-benar bodoh. Bal yambaghi alla tanzura ila ahadin illa wa tara an khairum minka wa innal fadla lahu ala nafsika fa in ra'aita sahiran qulta hadha lam ya'sillaha ta'ala wa ana asaituka fala syakka annahu khairum minni. Nah ini sebaiknya kita itu jangan sampai melihat kepada orang lain, tidak bisa melihat pada seseorang. Bal yang sebaiknya ketika kita itu melihat kepada seseorang, seharusnya seperti ini di saat kita itu. Jadi saya ulangi, bal yang bagi antang zura ila hadid illa wa tar'annahu khairum minka. Seharusnya ketika kita melihat orang lain itu kita berkata di hati kita, ini lebih baik daripada saya. Mestinya seperti itu. Jadi orang ini lebih baik daripada saya. Wa innal fadla lahu ala nafsika fa in ra'a. Dan sama mengatakan jadi ini lebih baik dan keutamaan lebih baik dia keunggulan pangkatnya dia lebih tinggi, ada di atas saya. Fa in ra'aita sahiran qulta hadza lam yas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal fadla lan satuhuni keutamaan ikulahu tetap katuweni ahad ala nafsika ngungkuli ing atase awak sira. Fa in ra'aita muka lamun ningali sira sahiran ing lare kulta muka ngucap sapa sira hadza lam ya'sillah ta'ala wa ana asaitu fala syakka annahu khairum minni. Ing lafat hadza lam ya'si hadza utawi ikilah sahiron iku lam ya'si durung maksiat sapa sahir Allah taala ing Allah taala wa ana hale utawi ingsun iku asaitu maksiat sapa ingsun ing Allah maksiat sapa ingsun ing Allah fala syakka muka ora ono kemamangan iku maujud annahu ing satuhuni sahiron iku khairun luwe bagus miniti nimbang saking ingsun. Wa irra'aita lan lamun ningali sira kabiron ing wong tuwa kul tamu ko ngucap sapa sira hadza qad abadallah ta'ala qabli fala syakka la annahu khairum minni. Lan arikalan ing hadza kul tamu ko ngucap sira hadza utawi ing lafat hadza qad abada hadza utawi ikilah kabiron. Wa in ra'aita lan lamun ningali sapa sira kabiron ing wong tuwa kul tamu ka ngucap sapa sira hadza ngucap hadza qad abadallahu qabli ing lafat hadza utawi ikilah kabiron iku qad abada teman-teman wis ibadah sapa kabiron Allah taala ing Allah taala ibadah qabli ing sadalem sadurungi ingsun. Fala syakka muka ora ono mamang iku maujud annau ing satune kabiron iku khairun luwe bagus sapa kabir minni tinimbang saking ingsun Jadi seharusnya ketika kita melihat orang lain kita itu harus mengatakan bahwa orang itu lebih baik daripada saya dan keutamaan dia, kemuliaan dia di atas saya. Mestinya seperti itu. Nah, cara seperti ini. Fa ra'aita sahiran qulta hadza lam ya'sillah ta'ala wa ana asaitu fala syakka annahu khairum minni. Jadi ketika kita melihat anak kecil maka kita
anak kecil ini belum maksiat kepada Allah, sedangkan saya sudah maksiat. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa anak kecil ini jelas lebih baik daripada saya. Dan ketika kita wa in ra'aita kabiran qulta hadza qad abadallahu ta'ala qabli fala syakka anna khairun minni. Dan ketika kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, kita mengatakan orang tua ini lebih dulu ibadah kepada Allah daripada saya. Jadi dia lebih lama ibadah kepada Allah, sudah tentu orang tua ini lebih baik daripada saya. Wa in kana lan lamun ono sapa abdu lan lamun ono sapa ahad iku aliman wong alim kulta moko ngucap sapa sira hadza utawi ikilah alim iku u'tiya den paringi sapa alim ma ing barang silai malam ukta kang durung den paringi sapa ingsun lam ukta kang durung den paringi sapa ingsun wa balagha lan tumeka sapa alim ma ing barang lam ablu kang durung tumeka sapa ingsun wa alimalan ngerti sapa alim ma ing barang jahil tukang bodoh sapa ingsun fakaifa moko hale kaya apa aku anu sapa ingsun iku mislahu madani alim wa in kana aliman qul tahadza u'tiya malam uqta wa balagha malam ablu wa alima ma jahiltu fakaifa akunu mislahu. Dan ketika kita itu melihat orang alim, maka kita harus mengatakan orang ini sudah diberi sesuatu oleh Allah yang mana saya belum pernah diberi. Orang ini sudah menyampai pada punya, sedangkan saya belum sampai pada apa yang dia miliki. Wa alima ma jahiltu. Dan orang ini kiai ini lebih mengetahui sesuatu apa yang saya sendiri belum tahu. Jadi malam ablu wa alima jahiltu. Malam ablu ma wa alima jahiltu fakaifa akunu mislahu. Nah, akhirnya bagaimana mungkin saya itu bisa menyamai dia. Jadi kalau berangkat sendiri enak, pikiran belum ya nih. Ketika melihat orang alim mengatakan dia lebih alim daripada saya, ilmu yang dia miliki lebih banyak daripada saya. Ini sangat baik sekali ini. Wa in kana lan lamun ono sapa ahad iku jahilan wong kang bodoh kulta moko ngucap sapa sira hadza utawi ikilah ahad iku kot aso teman-teman wis maksiat sapa ahad Allah taala bijahlin kelawan bodoni wa anna halik utawi ingsun iku asaituhu maksiat sapa ingsun ing Allah bi ilmin kelawan ilmu fa hujjatullah maka utawi hujjah Allah alaya ing ngatasé ingsun iku akadu luweh kokoh apa hujjah wa ma adrilan orang ngerti sapa ingsun bima kelawan apa yuftamu den pungkasi sapa li ingsun wa bima lan kelawan apa yuftamu den pungkasi sapa lahu jahlu sapa lahu ahad. Jadi ketika kita itu melihat orang yang bodoh, maka kita mengatakan orang ini maksiat kepada Allah karena kebodohannya. Sedangkan saya maksiat dengan ilmu saya tahu. Sudah tentu, jadi dalilnya Allah untuk menisa itu lebih kuat daripada orang ini. Daripada dia. Jadi ketika melihat orang yang bodoh maksiat ini karena ketidaktahuannya. Tapi saya maksiat kepada Allah padahal saya sudah tahu. Sudah jelas. Jadi sudah jelas dalilnya Allah mengenai saya dengan orang itu lebih kuat saya. Jadi lebih jelas saya kemaksiatannya. Wa ma adri bima yuftamu li wa bima yuftamu lahu. Dan saya tidak tahu
bagaimana nanti saya di akhir kematian saya tidak tahu, dan bagaimana orang itu nanti meninggalnya saya tidak tahu sama sekali. Jadi akhirnya apa? Kita kalau sudah seperti orang seperti ini, maka akan tenang selama-lamanya, tidak akan pernah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Wa in kana kafiron, wa in kana kafiron, dari kami cukupi sekian apabila ada kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.